lebih baik bang, kalau seumpama saya mau pasang audio mobil nih, enaknya saya pakai koaksial atau pakai two way ya? Karena koaksial kan sudah ada Twitternya nih. Welcome back to Petrol Note guys. Ini di depan teman-teman semua, ini sudah ada alat-alat yang mau kita pakai buat ganti head unit. Itu head unitnya sudah ada. Terus ini ada speaker, ada power. Nah, siang hari ini saya mau kasih satu teori ke teman-teman ya. Di depan kita ini ada dua buah macam speaker. Ini adalah speaker split two way. Ini dari Orca. Terus ini ada speaker koaksial dari Orca juga. Nah, perbedaan dari kedua speaker ini tuh apa sih? Dan ngaruhnya apa di mobil? Nah, itu nanti kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, ini sekalian kita buka lah ya. Kita buka. Ini Orca yang koaksial. Dia tipenya itu RC687SP. Ini koaksial speaker, dia 6,5 inci, dia 60 watt ya. Kita buka paketnya. Kebalik sih saya ya. Ini di dalam ada manual, ada kartu garansi. Ini kita sisihkan. Nah, si speaker koaksial ini ini namanya speaker koaksial. Speaker koaksial itu di sini dia ada membrannya untuk bass, untuk low frekuensi, dan sudah ada untuk high frekuensinya atau tweeternya itu di sini. Dia jadi satu di satu speaker ya. Kalau untuk belakang sama, dia tetap ada magnet. Ini ada magnet, terus ini untuk kutub kumparan positif dan negatifnya untuk disambungkan ke kelistrikan. Nah, ini speaker koaksial. Jadi dia tweeter dan bass dia akan jadi satu di dalam satu speaker. Perbedaannya, kalau kita ngomong speaker two way, two way itu seperti ini. Ini dari Orca juga, kita beli paket-paket hemat yang nggak harus terlalu wah. Ini Orca RC653 SPL, ini two way. Jadi split itu juga ada yang two way, ada yang three way ya. Bedanya di sini. Nih, dia punya crossover. Dia ada crossovernya. Terus ada tweeternya yang terpisah sendiri. Ini tweeter nih, terpisah. Ini Twitter terpisah, dia ada rumahan Twitternya. Terus di dalam crossovernya ini, fungsinya dari crossover adalah untuk mecah. Ini input, ya. Input ini dari power amplifier biasanya nanti yang mau dipakai. Terus ini ada ke woofer, ini kita taruh nanti di speaker mid bass namanya. Kalau nggak salah namanya mid bass ya. Terus ini ada tweeter, jadi nanti tweeternya nyambung ke sini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah dia akan ngefilter untuk sekian frekuensi saya lupa, tapi untuk frekuensi tinggi dia masuknya ke tweeter, tapi untuk frekuensi rendah dia masuk ke mid bass. Jadi dia ada pecah suaranya. Jadi suaranya dipisah sama dia. Nah, ini untuk speaker mid bassnya. Nah, dia seperti ini. Dia memang magnetnya lebih besar. Dia magnetnya lebih besar. Nih, dibandingkan si koaksial tadi. Nih, tuh. Kelihatan kan? Nih. Dia sama-sama 6,5 inci. Tapi dia beda magnetnya. Kenapa? Karena ya si speaker mid bass ini dia bisa bermain di wattage yang lebih besar. Jadi dia ini maksimal hanya 60 watt. Dia impedansinya di 4 ohm. Ini 160 watt maksimalnya ya.
Dia impedansinya sama juga di 4 ohm. Nah, ini two way ini dia akan bisa mengeluarkan bass yang lebih bulat. Ini si speaker ini. Ya. Terus dibantu nanti high frekuensinya menggunakan tweeter. Ya. Kemudian lebih baik Bang, kalau seumpama saya mau pasang audio mobil nih, enaknya saya pakai koaksial atau pakai two way ya. Karena koaksial kan sudah ada tweeternya nih. Kenapa kita harus pakai yang two way? Nah, sekarang konsepnya begini. Ini kita ibaratkan kalau seumpama kita pakai mobil, di dalam itu kita anggap sebagai studio musik ya, atau kita lagi nonton konser gitu. Nah, pada saat kita lagi nonton konser, kalau semuanya kita pakai speaker koaksial begini, artinya apa? Suara vokal itu rata-rata dia berada di frekuensi yang lebih tinggi ya. Bass itu selalu berada di frekuensi yang lebih rendah. Suara gitar, suara apa itu yang melengking-melengking itu frekuensinya tinggi. Nah, sehingga kalau seumpama ini kita letakkan semua di bawah kaki kita begini ya, semua ada di pintu begini. Ini sedan ya, kondisi di sini ya. Kalau seumpama mobil kalian lebih tinggi lagi, misalnya mobil-mobil MPV, itu duduknya bisa begini, speakernya di sana. Nah, suaranya itu rasanya akan ada di bawah semua, ngerti nggak? Paham kan? Jadi kayak suaranya itu di bawah semua, vokalnya semua. Jadi kayak ada orang nyanyi di bawah kaki mulur. Jadi orang ngomong nyanyi ini mbek turu ning ngisormu, ya. Itu suaranya nggak bakalan enak. Nah, fungsinya dari si speaker split two way atau three way itu adalah di bawah dia akan mengeluarkan bassnya. Dentuman-dentuman akan berasa di bawah. Sedangkan tweeter itu kita letakkan sebisa mungkin itu berada di garis kuping kita di dalam mobil sebisa mungkin. Tapi kalau untuk teman-teman yang nggak mau ngerubah A pilar, biasanya kan ada pilar A itu, dia di custom, di situ ada tweeter, ada kalau seumpama dia speaker three way berarti ada lagi di situ, sebutannya speaker apa tuh saya lupa. Pokoknya ada lagi di situ. Terus yang mid bassnya ini tetap ada di bawah, ya. Nah, itu akan mecah suaranya lebih enak karena apa? Pada saat kita nyetir, kita anggap kita lagi nonton konser, yang nyanyi itu berada di atas panggung, paham kan? Nah, jadi suaranya dia ada di atas, dia bisa ngumpul di tengah, paham ya? Jadi tidak semuanya berada di bawah. Nah, itulah fungsinya kenapa yang pintu depan nanti akan saya pasang menggunakan speaker split two way, yang belakang kita pakai koaksial. Kenapa koaksial Bang? Kenapa kok nggak pakai yang two way juga? Satu, ini lebih murah harganya. Jadi speaker koaksial begini itu harganya bisa hampir separuhnya dari speaker split two way. Kemudian si Sugati itu adalah mobil sedan di mana speaker belakangnya itu bukan di pintu, tapi di belakang headrest penumpang belakang. Jadi dia posisinya di atas, paham ya? Nah, karena dengan kondisi seperti itu, maka kita berani untuk menggunakan speaker speaker koaksial ini untuk yang di belakang. Gitu ya, paham ya? Mosok ra paham tak omong ke kaget. Paham gitu. Nah, terus untuk teman-teman, si speaker koaksial ini biasanya kalau mau pasang di mobil, misal di Avanza gitu ya, kan speakernya berdekatan. Speaker depan di sini, terus speaker belakangnya di sini karena sama-sama di pintu. Nah, tapi ini berdekatan nih. Usahakan ukuran speakernya antara depan sama belakang sama ya, jangan belakang lebih kecil. Kenapa? Karena speaker yang lebih kecil dia power maksimalnya akan lebih cepat tercapai dibandingkan yang depan. Ya. Jadi speaker belakang akan kerasa lebih keras dibandingkan speaker depanmu. Oke. Jadi usahakan ukurannya harus sama. Seperti ini kan sama nih. Ini sama nih. Jadi dia tidak berasa, yang ini akan berasa lebih keras. Walaupun secara prakteknya nanti ini akan tetap terasa lebih keras karena dia bisa bermain di power maksimal hanya 60 watt. Tapi sedan itu jauh. Ya. Jadi suara jauh di sana kalau dia lebih keras nggak masalah karena akan nyampe ke pengemudi juga gitu. Jadi tergantung dari mobilnya seperti apa. Untuk nanti yang akan kita pasang, kita pakai dua-duanya Orca. Ini depan pakai split two way, yang belakang pakai koaksial. Nah, terus di video selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih amplifier itu dan kenapa harus dipasang.
amplifier di dalam mobil pada saat kita mau pasang audio. Nanti disimak lagi di video yang selanjutnya. Sekian teori untuk hari ini, tetap di Petrolnot, Ngeblog Otomotif Channel. Bye-bye.